107,7 FM BSI Radio. Selamat pagi kawan BSI, jumpa lagi bersama saya April Damayanti di program Berita Suara Indonesia. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani kawan BSI dengan berita hangat dan teraktual. Di antaranya, pencurian sepeda motor di Pamulang, Tangerang Selatan, perbaikan data masyarakat penerima bantuan sosial, sambutan baik pelaku usaha pembukaan mal di Jakarta. Simak berita selengkapnya sesaat lagi. Berita pertama datang dari wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Pada minggu kemarin telah terjadi aksi pencurian sepeda motor. Berikut laporannya. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu kontrakan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada minggu kemarin. Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi B4611 SJU milik seorang wartawan yang bertugas di Tangerang Selatan. Motor Budi Raib digondol oleh dua orang pencuri. Budi menceritakan pencurian sepeda motor miliknya tersebut diketahui setelah tetangganya, Maria Ulfa, mendatangi kontrakannya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut kutipan wawancara dengan Budi. Motor saya parkir di kontrakan jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tetangga saya datang ke kontrakan menanyakan soal motor saya apakah dipinjam teman. Kepada Maria Ulfa, Budi menjelaskan tidak ada satupun rekannya yang meminjam motor dengan alasan dan tujuan kemanapun. Dia nanya karena dia melihat motor saya dibawa oleh dua orang pria dengan cara didorong. Saat itu, kata Budi, tetangganya itu sempat menanyakan kepada dua orang pencuri tentang motor yang dibawanya dengan cara didorong. Kata tetangga saya, maling sempat jawab mau dibawa ke bengkel, tapi sekitar 200 meter dihidupkan. Budi yang sadar motor miliknya dicuri, mencoba mencari bersama para tetangga dengan mengikuti jejak pencuri. Namun naas, Budi tidak menemukan motor miliknya yang dibeli secara tunai sebesar 18 juta rupiah tersebut. Atas kejadian tersebut, Budi telah melaporkan ke Polsek Pamulang. Berita selanjutnya, penerima bantuan sosial harus didata ulang agar tepat sasaran. Berikut laporannya. Pemerintah diminta segera memperbaiki data penerimaan bantuan sosial sebelum memperpanjang rencana penyaluran hingga Desember 2020. Penyaluran bantuan sosial ini perlu dievaluasi serta dimekanisme guna dalam distribusi bantuan. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua MPR Bambang Susatyo. Mendorong pemerintah pusat dan daerah agar memberikan data yang akurat terkait masyarakat miskin dan yang berhak menerima bansos di masing-masing daerahnya, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga proses penyaluran bansos ini merata dan tepat sasaran dengan menggunakan data yang terupdate. Dalam melakukan pemuktahiran data kesejahteraan sosial, pemerintah harus melibatkan unit seperti RT, RW, dan kepala desa. Dengan demikian, data yang telah dimuktahirkan pemerintah daerah secara otomatis masuk ke dalam DTKS Dinas Sosial setempat. Mendorong agar dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial, pemerintah daerah harus melibatkan RT/RW, kepala desa, dan organisasi pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Saya Ajeng Putri melaporkan. Pembukaan mal di Jakarta disambut baik para pengusaha. Berikut laporannya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga taman rekreasi buka kembali bulan ini. Pengusaha yakin permintaan pertahanan akan kembali meningkat, sehingga kinerja industri bisa mulai pulih tahun ini. Ketua Umum APindo, Haryadi Sukamdhani, mengatakan mayoritas perusahaan masih akan rugi tahun ini. Namun, setidaknya pembukaan kembali pembatasan di ruang publik bisa menekan potensi kebangkrutan di masing-masing perusahaan. Berikut kutipan wawancara dari Haryadi. Mayoritas tetap rugi, tapi yang penting tidak bangkrut dan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lagi. Anies rencananya baru akan membuka kembali perkantoran ibu kota pada 8 Juni 2020 mendatang. Namun,
hanya boleh diisi 50% dari total kapasitas di kantor tersebut. Kemudian, mal dan pasar non-pangan akan dibuka 15 Juni 2020. Lalu, taman rekreasi akan kembali dibuka untuk umum pada 20 Juni 2020 atau 21 Juni 2020. Di sini, Anies sebenarnya masih memperpanjang PSBB di DKI Jakarta, namun sifatnya sudah masuk masa transisi. Keputusan DKI sudah tepat, ini masa transisi, jadi tidak apa-apa perkantoran dibuka untuk 50%. Lalu disusul mal dan taman rekreasi. Tidak masalah, lebih baik seperti ini daripada kebijakan mundur. Ia menyatakan saat ini masing-masing perusahaan yang menjadi anggota Apindo sedang menyusun aturan jam kerja bagi karyawan agar tidak terjadi penumpukan di kantor. Rencananya, perusahaan akan menggunakan skema dengan 2 shift. Tujuannya juga untuk social distancing, jadi tidak ada penumpukan di terminal. Kami lagi kaji, jam kerja juga mungkin jadi lebih pendek, tapi Sabtu masuk sebagian. Aturan jam kerja akan diatur oleh masing-masing pimpinan perusahaan. Pemerintahan atau Apindo sendiri tak memiliki aturan saklek soal jam kerja karyawan di masa transisi ini. Skemanya terserah perusahaan, beda-beda. Ini upaya untuk mengurangi kerumunan. Kawan BSI, setelah ini Berita Suara Indonesia akan kembali lagi dengan berita-berita selanjutnya. Hai Yan, apa kabar? Berasa beda ya wisuda virtual seperti ini. Hai Ajeng, kamu sendiri gimana kabarnya? Iya nih, beda banget ya. Jadi nggak bisa foto bareng teman-teman. Baik kok. Oh iya, kamu daftar kuliah di mana? Belum tahu nih. Kalau kamu kuliah di mana? Kalau aku kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Fasilitasnya memadai. Biayanya pun cukup terjangkau. Untuk pendaftarannya pun cukup mudah. Download aplikasi PMBU BSI di Play Store kamu, terus ikuti petunjuknya. Untuk program studi di UBSI ini sangat kompetitif di dunia kerja loh. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar kuliah di UBSI. Kelihatannya menarik. Aku emang lagi cari kampus yang terakreditasi dan biayanya terjangkau. Kuliah BSI aja. Ingin tahu berita terkini, terupdate dan teraktual? Semuanya ada di Berita Suara Indonesia. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9. Hanya di BSI Radio 107,7 FM. Dalam menerapkan new normal ini bukan berarti kita hidup bebas seperti dulu, melainkan kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menghindari tempat keramaian. Ayo bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Balik lagi bersama saya Apri Damayanti dalam program Berita Suara Indonesia. Berita selanjutnya adalah keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Berikut laporannya. DPR belum menyetujui dikeluarkannya keputusan Menteri Agama nomor 494/2020 mengenai pembatalan keberangkatan jamaah haji. Berikut kutipan wawancara dari Ketua Komisi 4 DPR Yandri Susanto mengatakan bahwa Komisi 4 DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Komisi 4 DPR mengapresiasi permintaan maaf dari Menteri Agama Fahru Rozi atas keputusan sepihak pemerintah dalam membatalkan pemberangkatan haji. Komisi 4 DPR akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas realokasi anggaran non-personal. Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi COVID-19 masih melanda seluruh belahan dunia. Dalam pembatalan pemberangkatan haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Saya Anissa melaporkan.
Berita selanjutnya adalah pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Berikut laporan dari Kronika. Seiring dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia, pemerintah mulai merencanakan berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Bahkan beberapa daerah termasuk DKI Jakarta telah melonggarkan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk kembali memutar roda perekonomian yang sempat lumpuh imbas pandemi COVID-19. Terkait hal ini, tim asistensi Menko Perekonomian, Raden Pardede memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan benar-benar pulih setidaknya pada 2023 mendatang. Dengan perkiraan ditemukannya vaksin COVID-19 pada tahun 2021, ini hasil wawancara dengan Raden Pardede. Berita selanjutnya viral, berikut kutipan wawancara dari tim asistensi Menko Perekonomian. Perkiraan pola pemulihan ekonomi di bulan Maret drop. Bulan April juga masih turun. Di bulan Mei mulai up dan di bulan Juni mulai exit. Ini akan terus berlangsung pemulihan ini sampai dengan vaksin ditemukan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah mendapatkan vaksin dan tersebar ke seluruh masyarakat. Sementara, Raden menambahkan jika vaksin sudah ditemukan tahun depan, maka ekonomi Indonesia akan membaik. Namun belum pulih seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19. Jadi harapan kita tahun depan ketika vaksin ditemukan ini akan pulih sebagian tapi belum kembali pada posisi sebelum COVID-19. Mungkin butuh waktu setengah tahun sampai 1 tahun lagi 2022 atau tahun 2023 baru kembali kepada keadaan free COVID-19. Berita selanjutnya datang dari media sosial yaitu TikTok yang lagi viral. Kita simak laporannya. Viral sebuah video serial pancake di TikTok dan Instagram. Beberapa hari yang lalu, hidangan unik ini menjadi tren. Mulai dari cake tisu toilet hingga dalgona coffee dengan berbagai cara pembuatannya. Banyak orang yang menggunakan kantung plastik dengan tutup mengkerucut. Beberapa orang juga membuat alternatif yang mereka temukan di rumah. Melanie Luke merupakan salah satu artis TikTok yang memiliki video serial pancake dan disukai lebih dari 133.000 pengguna. Terlihat di salah satu video Luke menggunakan sebuah botol plastik yang sudah dilubangi tutupnya. Berikut kutipan wawancara dengan Luke. Saya nggak bisa nemuin botol saus di rumah, namun teman saya menyarankan saya untuk membuatnya dengan botol air. Bukan hanya Luke saja, namun pengguna TikTok lainnya yang bernama Sabrina Bui juga membuat pancake sereal menggunakan jarum suntik dari plastik. Berikut wawancara dari Sabrina Bui. Menurut saya, ini memiliki rasa yang cukup baik dan pancake yang sebenarnya. Ya walaupun dibuat dengan cara sederhana, Luke-nya juga mengatakan bahwa pancake biasa merupakan hidangan kesukaannya. Namun, dia juga mengatakan pancake kecil memiliki rasa yang lebih lezat. Kawan BSI, setelah ini Berita Suara Indonesia akan kembali lagi dengan berita-berita selanjutnya. BSI Radio 107,7 FM ceriakan harimu. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengelurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. Aduh, lapar nih. Lapar, Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya yang diproses secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak ya. Tentu, Ultra Sari Kacang Hijau, minuman berenergi dengan sumber vitamin B kompleks, asam folat-iodium, dan zat besi yang baik untuk tubuh. Aku bakalan stok banyak nih buat di rumah.
Harus dong, sari kacang hijau, enak, bikin kenyang dan menyehatkan. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kembali aturan ganjil genap sebagai upaya pembatasan kendaraan bermotor di masa PSBB transisi menuju normal baru. Salah satu kebijakan tersebut untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia. Berikut kutipan wawancara dengan pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Joko Sutijawarno. Kebijakan ganjil genap merupakan salah satu cara untuk menekan pengguna kendaraan pribadi secara berlebihan. Tujuannya agar ada peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Saat ini masih banyak angkutan umum yang belum menaati aturan protokol kesehatan, terutama yang belum berbadan hukum, sehingga tidak ada pengawasan serta pembinaan pada setiap pemilik transportasi umum. Aturan ganjil genap kembali diterapkan, pemerintah harus memberikan jaminan keamanan dari COVID-19 pada transportasi umum. Dan angkutan umum wajib mengikuti aturan protokol kesehatan. Masalahnya belum semuanya taat peraturan, oleh sebab itu semua angkutan umum wajib berbadan hukum sesuai undang-undang agar mudah dilakukan pembinaan, pengawasan, dan bantuan operasional. Saya Ajeng Putri melaporkan. Ingin tahu berita terkini, terupdate dan teraktual? Semuanya ada di Berita Suara Indonesia. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9. Hanya di BSI Radio 107,7 FM. Berita selanjutnya, pembunuhan seorang anak kecil di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mari kita simak laporannya. Fakta terbaru muncul dari perkembangan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF terhadap bocah berinisial APA di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan tim medis saat ini, NF sedang hamil dengan usia kandungan 14 minggu. NF menjadi korban seksual 3 orang dekatnya, yaitu 2 orang pamannya dan mantan pacarnya. NF berada dalam 2 posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual. Pelecehan itu berlangsung lebih dari sekali. Hari Direktur Jenderal Rehabilitasi mengatakan, kasus kedua juga perlu diselidiki untuk mendapatkan kesimpulan logis mengapa anak ini melakukan tindakan kekerasan. Banyak yang mengatakan NF mengalami gangguan mental, bahkan sampai muncul dugaan psikopat. Tapi kok rasanya setelah ikut proses rehabilitasi, tanda-tanda itu nggak nampak. Bahkan anaknya sudah pakai hijab, rajin ngaji, menggambarnya kembali ke gambar anak-anak. saat ini NF sedang mendapatkan penanganan rehabilitasi oleh Balai Anak Handayani. NF meminta untuk tetap berada di Balai Anak Handayani dan ingin mengurus anaknya setelah lahir. Balai Anak Handayani mampu merubah perilaku NF dalam bergaul dan berteman. Dia bahkan terlihat lebih bahagia dan nyaman. Selanjutnya, pemilihan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Berikut laporan dari Anissa. KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilihan Pilkada tahun 2020 sebanyak 77,5%. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilih akan menjadi sulit pada masa pandemi COVID-19. Berikut kutipan wawancara dengan Titik Anggraini. Di masa tidak pandemi pun cukup sulit mendorong pemilih menggunakan hak di Pilkada, dan semakin sulit ketika kita berada di tengah masa pandemi yang sedang kita hadapi. Pelaksanaan pilkada tidak dapat diundur kembali, maka KPU perlu bekerja maksimal dalam meyakinkan pemilih.
dengan hal profesionalisme menunjukkan dapat menyelenggarakan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Sejalan dengan protokol penanganan COVID-19. Saya Nisa Oktaviana melaporkan. Kawan BSI, setelah ini Berita Suara Indonesia akan kembali lagi dengan berita-berita selanjutnya. Ingin tahu berita terkini, terupdate dan teraktual? Semuanya ada di Berita Suara Indonesia. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9. Hanya di BSI Radio 107,7 FM. Hai Yan, apa kabar? Berasa beda ya wisuda virtual seperti ini. Hai Ajeng, kamu sendiri gimana kabarnya? Iya nih, beda banget ya. Jadi nggak bisa foto bareng teman-teman. Baik kok. Oh iya, kamu daftar kuliah di mana? Belum tahu nih. Kalau kamu kuliah di mana? Kalau aku kuliah di Universitas Minasarana Informatika. Fasilitasnya memadai. Biayanya pun cukup terjangkau. Untuk pendaftarannya pun cukup mudah. Download aplikasi PMBU BSI di Play Store kamu, terus ikuti petunjuknya. Untuk program studi di UBSI ini sangat kompetitif di dunia kerja loh. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar kuliah di UBSI. Kelihatannya menarik. Aku emang lagi cari kampus yang terakreditasi dan biayanya terjangkau. Kuliah BSI aja. BSI Radio 107,7 FM ceriakan harimu. Siapa yang tidak pernah mendengar Maldives atau Maladewa, negara yang tentunya sudah tidak asing lagi sebagai salah satu destinasi wisata populer dunia yang menawarkan vista pemandangan laut yang menakjubkan dengan pantai pasir putih yang cantik serta penginapan apung di atas laut yang menawan. Bagi sobat yang belum sempat berwisata ke luar negeri, lebih tepatnya ke Maldives, jangan sedih karena di Indonesia juga punya Maldives. Lebih tepatnya di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung yang tak jauh dari Pulau Jawa ini juga menyimpan begitu banyak pariwisata yang menakjubkan, salah satunya Pulau Tegalmas. Wisata ini menjadi pilihan destinasi wisata terfavorit saat ini. Selain pantainya yang bersih, pulau ini juga menyediakan fasilitas yang lengkap, seperti taman bermain, villa, penginapan, musola, kafe, tempat karaoke, dan masih banyak lagi. Pulau Tegalmas juga dinilai memiliki panorama alam bawah laut yang tidak kalah istimewa dibanding wisata bahari lainnya di Indonesia. Berikut kata pengunjung. Seru banget di sini. Banyak tempat bagus untuk foto, juga ada permainan air dan darat. Asik banget kalau bawa teman-teman sama keluarga ke sini. Untuk ke sana juga gampang loh, cukup mudah dan murah. Penyeberangan ke pulau ini ditempuh kurang lebih 30-40 menit dari dermaga Ketapang atau dari Pantai Sari Ringgung. Biayanya pun hanya sekitar Rp20-100.000 per orang. Kalau kamu mau ke sana bareng teman, kerabat, atau keluarga, lebih murah dan seru, seperti yang dikatakan oleh Aldo, GM Tegalmas. Awalnya, ini pulau untuk rencana keluarga. Tapi, lama-kelamaan pengunjungnya banyak yang ke Tegalmas. Adanya konsep itu dari atasan kami, Pak Thomas, yang mengeluarkan inspirasi untuk menjadikan tempat wisata bahari ini Pulau Tegalmas Lampung. Seru ya kawan BSI liburan ke Maldives, jadi mau liburan akhir tahun ke sana. Tapi untuk saat ini sebaiknya jangan liburan dulu ya kawan BSI, supaya cepat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik kawan BSI, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini. Sampai jumpa besok jam 8 sampai jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat dengan berita update lainnya. Saya Ape Damayanti dan kru yang bertugas pamit undur suara. Sampai jumpa. BSI Radio 107,7 FM ceriakan harimu. Ingin tahu berita terkini, terupdate dan teraktual? Semuanya ada di Berita Suara Indonesia. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9. Hanya di BSI Radio 107,7 FM.